Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal Dia,
Tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan anak-anak Allah. Betapa bahagianya seorang anak. Dia dikandung dalam rahim ibunya. Pada waktunya dia dilahirkan untuk menjalani hidupnya di dunia yang terbuka ini. Dia diberi nama yang akan menjadi tanda pengenal dirinya sepanjang hidupnya. Nama itu juga atas cara tertentu terus mengingatkan dia akan ibu dan bapaknya. Dia diberi nutrisi yang dibutuhkan supaya dapat menjalani hidupnya dengan baik sebagai seorang anak manusia. Dia bertumbuh dan berkembang dan mulai menunjukkan pengenalannya akan dirinya dan akan dunia ini. Dunia yang paling dekat dan yang paling pertama dikenalnya adalah mama dan papanya. Hubungan tak terlupakan antara anak manusia dengan mama dan papanya. Dalam menjalani hidupnya, seorang anak manusia mulai masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial yang paling kecil adalah keluarga. Kelompok sosial itu selanjutnya melebar kepada kelompok yang lebih luas, seperti kelompok agama. Dalam kelompok agama ini, seorang anak manusia mulai diinkorporasikan berdasarkan aturan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan penerimaan anggota baru. Katakanlah untuk orang Katolik, ada ritual permandian. Dengan sakramen permandian, seorang anak manusia mendapatkan rahmat yang khusus dan martabat baru, yaitu sebagai anak Allah. Dengan sakramen permandian, seorang anak manusia diangkat menjadi anak Allah. Berbahagialah anak manusia yang diangkat menjadi anak Allah. Saudara-saudariku terkasih, terkait dengan pengangkatan menjadi anak Allah, Yohanes di dalam suratnya merenungkan dan menegaskan ini. Betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Pengangkatan menjadi anak Allah adalah suatu karunia dari Bapa. Berbahagialah anak manusia yang mendapatkan karunia yang sedemikian mulia dan luhur ini. Tentu saja pengangkatan sebagai anak Allah ini membutuhkan sikap atau tanggapan iman dari anak Allah ini. Sebagai anak manusia yang sudah diangkat menjadi anak Allah, kita dituntun untuk selalu mengarahkan pandangan kita dan merujuk pada anak Allah, yaitu Yesus. Rujukan inilah yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis pada waktu dia mengajak murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Karunia sebagai anak Allah ini sudah dinikmati oleh Yohanes Pembaptis. Dia yang berperan penting untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus sudah membawa karunia ini di dalam hidup, karya dan kesaksiannya. Pikiran yang jernih, hati yang murni, menggerakkan Yohanes Pembaptis untuk memberi kesaksian dengan lantang tentang Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus tentu saja sudah melalui proses. Proses yang penting adalah pengenalan tentang Yesus. Yohanes mempersiapkan dirinya, membentuk imannya untuk kemudian sampai pada kebahagiaan untuk ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak Allah sesuai dengan pengakuannya. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Sesudah menyelesaikan proses itu, sampailah Yohanes pada keyakinan imannya, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah. Kita pun perlu berproses untuk menjadi anak manusia. Perlu berproses untuk menjadi anak Allah. Perlu berproses untuk bersatu dengan anak Allah. Itulah proses untuk memegang dan bertahan pada kebenaran iman. Semoga demikian. Amin.